ungkapan doang teman-teman. Itu nggak bener ya. Tapi sebenarnya nggak ada dikasih sama Tuhan, cuman omongan Tuhan doang ya. Iya. Ketika Tuhan berkata, telah kuberikan istri-istri Tuhanmu ke pangkuanmu, ternyata nggak dikasih sama Tuhan. Makanya Daud ngambil bini orang. Tuhan sih janji-janji doang. Nggak ada dijanjikan, cuma itu satu ungkapan itu aja. Oh, cuman Ya. ungkapan doang. Wah, cuman omon-omon dong. Telah kuberikan emas. Gini, Kak Karolin. Kak Karolin. Intinya gini nih, intinya Kak Karolin. segala sesuatu yang Tuhan tahu yang Iya, iya. terbaik itu aja. Iya, oke. Sama kayak gini. Telah kuberikan kepada Kak Karolin emas. Masih juga kakak mencuri. Terus aku nggak ngasih emas. Aku bener apa salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sekarang kita ke Om Uyus. Om Uyus silakan, Anda kalau mau menanggapi boleh, karena udah buka kamera pakai data. Kakak Karolin kita turunkan dulu ya. Kita Ya, izin turunkan turun. dulu. Saya juga. Makasih. Oke, boleh Bang Lintang. Terima kasih ya. Selamat menikmati Hari Kemerdekaan tiap 17 Agustus karena peperangan ya, Bang ya. Ya, Abang pasti tepuk tangan waktu 17 Agustus ya, menikmati hasil peperangan ya, Bang ya. Rahmat sekali bukan, Ini- Bang? Ini aku mau Jumatan dulu. Serah Uni mau lanjut apa enggak? Aku Enggak, tinggal ini ya. judulnya nih bisa ganggu nanti pas buat turunin naikin orang, mending nggak usah ada judul aja. Lu pergi nanti judulnya ganggu. Ya Biar udah, kita aku kelihatan. Jumatan dulu ya. Bunda Karolin, Om Uyo, aku pamit dulu ya. Tetap ini sih. Oke. Oke, Bang Nandar. Oke, Om Uyus, kita harus kembalikan ke rule ya. Om Uyus di sini room edukasi, room dialek lintas iman, di mana orang Islam dan Kristen berdiskusi dua arah dengan menggunakan diksi-diksi yang ada secara tekstual, kontekstual, faktual. Diksi boleh panas, tapi wajib harus ada pertanggungjawaban. Maksudnya, walaupun diksinya narasinya kejam, tapi kalau itu ada tertulis ya kita bisa apa? Karena bicara kebenaran itu tidak mengenal perasaan. Apa yang dibicarakan benar katakan benar, salah katakan salah. Maka saya tidak menimbang perasaan dalam memaparkan kebenaran, tapi saya menimbang kebenaran itu ada literaturnya. Oke, kalau Om Uyus adalah orang yang memang memiliki wawasan intelektual dalam kaidah teologi, kristologi, dan islamologi, Anda berhak menjadi narasumber, bahkan menjadi guru saya sekalipun. Saya akan bertanya dan belajar kepada Anda.
Tapi kalau Anda tidak terlalu tidak terlalu paham, awam itu bukan bodoh. Awam itu tidak menguasai satu bidang tertentu. Maka kalau Anda awam dalam hal ini, Anda hanya boleh bertanya saja. Boleh bertanya tentang tema, boleh bertanya tentang agama saya saja, boleh bertanya tentang apa pandangan saya terhadap agama kalian. Boleh, itu adalah menjadi kajian saya. Silakan. Ya, oke. Selamat siang buat semua peer-peernya Bang Yonatan, Uneripa, Bunda Caroline. Saya itu orang yang sering heran kalau lihat orang memperdebatkan agama itu masalah iman. Maksudnya begini, nih, yang diperdebatkan itu Tuhan kok tiga. Itu sesuatu yang apa namanya? Itu debat kusir. Artinya itu sesuatu yang diperdebatkan sampai manapun orang tidak akan ketemu. Masalah mujizat, bikin mujizat belah bulan, orang perdebatkan sampai dimanapun itu tidak akan pernah ketemu. Nah, yang saya ingin perjelas, yang bisa kita lihat sehari-hari tentang agama ini membawa kita kemana, agama ini membawa kita dengan manusia itu seperti apa, agama ini mengajarkan kita untuk seperti apa dengan manusia yang lain. Kalau kita mau perdebatkan tentang misalnya Nabi Muhammad tidak punya mujizat, orang Kristen Tuhannya tiga, itu tidak bisa susah kita perdebatkan. Tetapi yang bisa kita perdebatkan, agama ini mengajarkan ini masuk akal nggak? Gitu. Nah, contoh. Oke. Udah, saya tanggapi. Saya itu orang yang tidak setuju dengan poligami karena kami orang Kristen tidak setuju dengan poligami. Itu contoh. Oke. Baik. Saya akan tanggapi ini, tapi saya harus menanggapi statement Anda bahwa orang banyak memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan. Ini artinya adalah Anda adalah orang yang mengabaikan aspek fundamental, tapi membahas hal yang di luar aspek fundamental. Ibarat kata, Anda mau bikin rumah, nggak peduli pondasinya, mau roboh mau nggak, bodo amat. Tapi yang penting atapnya cantik. Itu analogi yang saya bisa berikan. Masalah ketuhanan sebetulnya adalah aspek fundamental. Gimana mau menjelaskan ajarannya, uang Tuhannya aja salah. Nah, kalau ajaran itu Pak, begini, Uni. sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Nanti jangan dikonklusikan dulu. Nah, saya akan menanggapi. Nah, kalau kita mengatakan aspek ketuhanan itu tidak terlalu penting, bentar saya besarkan dulu biar saya Kak Caroline saya kecilin dulu ya Kak. Izin ya Kak ya, biar saya fokus kepada saudara kita ini. Nah. Nah ya, di mute dulu Bang suaranya. Kalau Anda adalah orang yang mengaku beragama lalu Anda bilang nggak penting agamanya benar atau tidak, yang penting ajarannya baik. Bang, Anda tahu tidak, kalau kita lihat sekarang orang-orang ateis itu ajarannya lebih baik loh. Bahkan mereka bukan hanya, kalau kalian kan kasihilah musuh. Bahkan orang ateis, bagi mereka kalau perlu lagi bete itu dibiarkan untuk berkibar berumah tangga loh. Bagi mereka itu baik loh, kepada lagi bete. Jadi kita tidak bicara dulu Pak ajarannya sebelum kita bisa masuk ke ranah yang paling fundamental alias penting. Nah, jadi saya tidak sepakat membahas tentang Yesus Tuhan atau bukan itu debat kusir, enggak. Kenapa masalah dengan pertanyaan rasional? Itu pertanyaan rasional kok, karena kalian mengklaim Tuhan kalian tiga tapi satu. Maka pertanyaan rasionalnya adalah berapa sebenarnya Tuhan kalian? Itu pertanyaan mudah, rasional, dan itu aja nggak terjawab sampai detik ini. Gimana mau bahas yang lain? Kita masuk ke pernyataan Bapak selanjutnya. Bapak bilang, yang terpenting itu adalah agama ini mau membawa kemana? Yang kedua adalah lihat ajarannya. Bagi saya ajaran poligami itu tidak masuk akal. Bagi Bapak yang nggak mampu, ya Bapak nggak mungkin lah. Bagi Bapak, kalau Bapak adalah orang yang cuman bisa ngangkat gas 3 kilo disuruh ngangkat gas 10 kilo, itu zolim, gak adil. Masalahnya kan Bapak nggak diwajibkan poligami, cuman dianjurkan kalau dibolehkan. Kalau diwajibkan seluruh laki-laki poligami, baru Tuhannya zolim karena nggak semua sanggup poligami. Tapi kan Allah nggak ada perintahkan poligami. Allah bilang apa? Daripada menyakiti hati anak yatim, kalian nikahi anak yatim. Pada konteks waktu itu ayat ini turun untuk memberikan informasi memberikan pengajaran kepada orang-orang yang menikahi anak yatim lalu dizolimin. Daripada itu mending nikahin 2, 3 atau 4 yang kalian sukai, tapi bukan anak yatim.
Tapi kalau kalian nggak sanggup berlaku adil, nikahi satu. Artinya di sini adalah yang sanggup lah. Bapak memang tersakiti. Kenapa? Pertama, bapak nggak mampu. Nah, apakah orang yang mampu sepakat dengan bapak? Enggak lah. Kita tidak bicara pandangan pribadi, Pak, karena kita beda-beda, Pak. Kita bicara pandangan ajaran dari Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan larang nggak poligami dalam kitab Bapak? Tuhan suruh nggak poligami? Suruh. Di mana disuruh poligami? 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 bukan cuma nyuruh. Tuhan ngambilin istri-istri orang untuk diberikan kepada Daud. Bukan cuma nyuruh, Pak, ngambilin lagi, difasilitasi lagi poligami itu. 2 Samuel berapa? Dari 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. 2 Samuel 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Bapak baca yang kuat 2 ayat itu. Konteksnya pun Bapak baca lah, nggak apa-apa. Perikopnya terserah lah. 2 Samuel 12. Dengar baik-baik teman-teman, semumpung bapaknya cari saya kasih. Kisahnya. Enggak, Bapak baca sendiri. Ini kan Bapak kisahnya bentar. Oke, Bapak gini, Bapak baca sendiri dulu, pahami sendiri dulu, baru ajarkan saya. Ini Bapak belum baca, kayaknya udah paham nih. Ngeri saya nih. Belum baca ayatnya, belum baca konteksnya, tapi udah mau ngajarin saya. Mending Bapak baca dulu, saya kasih waktu, saya mau ngomong dulu dengan netizen untuk kasih edukasi. Bapak nimit dulu. Dengar teman-teman ya. Kalau kita bicara konteks ajaran by personal, ajaran pakai helm, undang-undang pakai helm adalah ajaran yang sangat mengganggu bagi para orang-orang yang punya rambut cepmek. Bagi mereka nggak sepakat dengan ajaran pakai helm. Kalian lihat banyak nggak pakai helm kan? Orang yang rambutnya cepmek itu terganggu dengan helm. Saya nggak setuju pakai helm, keluarkan motor-motor saya, kepala-kepala saya. Saya maunya tuh bukan pakai helm. Saya maunya negara kita menyuruh kita pakai pocongan kepala atau pakai topi itu, atau pakai apalah. Itu namanya ajaran pribadi. Kita nggak bicara pribadi, kita bicara ajaran by Tuhan, benar dan salah menurut Tuhan. Ya, Bu Karyana naik aja, Bu. Silakan Om Uyul, silakan Anda jelaskan kepada saya, betul nggak di ayat itu Tuhan memfasilitasi poligami bagi Nabi Daud? Salah, tunjukkan penjelasannya kepada saya. Betul, akui saja sudah. Jadi jangan bertele-tele. Berapa? 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Oke. Ya, saya jawab ya. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 8. Di sini Nabi Nathan diutus kepada Daud. Dia memperingatkan Daud supaya Daud bertobat karena dia mengambil istri orang. Daud diperingati oleh Nathan. Tuhan mengutus Nathan untuk memperingati Daud karena dia berdosa. Bentar, dia interupsi. mengambil istri orang. Interupsi. Pertanyaan saya adalah, Bapak ketika menjelaskan ke saya itu Bapak udah baca ayatnya barusan? Ini nih. Enggak, saya tanya, Bapak sudah yang belum bacakan ke baca. publik belum? Pak, saya hafal ayat itu, Pak. Oke. Saya tanya dulu Bapak. Saya baca dari Tolong awal Bapak bacakan ayat 7 dan 8-nya dengan kencang dan kuat. Saya baca Suara dari kuat. awal ya. Dari ayat 1 Silakan, ya. Saya baca dari ayat 1 ya. Oke. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dengan suapnya dan minumnya dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ayat ke-6.
dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7. Oleh karena kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Oke. Ya, ini adalah sebuah peringatan daripada yang saya tanya Pak, jangan jelaskan Tuhan doktrin lewat gereja. Nabi Yang saya Nathan. tanya aja jelasin. Saya mau tanya Pak dia dari ayat berikan itu. peringatan Pak, bahwa Pak, dengar Pak. Daud ini Pak. Daud Maaf, izin. ini Pak, sudah mengambil istri orang. Pak, Daud Pak, ini sudah mengambil istri orang. Pak, izin. Kalau maksud Bapak saya harus memahaminya seperti doktrin Kristen, Bapak keliru. Saya bukan orang Kristen, ngomong di gereja kayak gitu nggak apa-apa. Saya sudah dengar Bapak membaca ayat itu. Kalau Bapak menjelaskan itu, saya khawatir saya lebih paham konteks ayat itu. Saya udah 7 tahun belajar Kristen nih. Saya mau tanya ini Pak, di ayat 7 dan 8 itu Tuhan ngambil istri orang nggak diberikan kepada Daud, istri-istri orang? Silakan dijawab Pak, itu aja. Oke, saya jelaskan dulu yang pertama ya. Waktu itu dia sudah Pak, saya diberi tahu Pak, saya udah peringatan ngerti. sama Tuhan. Saya udah ngerti bahwa Begini, Nathan memberi peringatan kepada Daud. Yang saya tanya itu adalah di ayat 7 dan 8 itu Tuhan mengambilkan istri Saul nggak lalu diberikan ke Daud? Itu aja, konfirmasi aja. Kalau jelas penjelasan ayat itu saya sudah tahu. Saya punya telepon Pak Budi Asali Pak. Kalau pengen tahu tentang ayat itu kepada pendeta saya bisa tanya loh. Yang saya tanya, apakah betul di ayat itu Tuhan mengakui telah memberikan istri-istri orang kepada Daud? Silakan. Bahkan kalau kurang bisa minta tambah lagi. Silakan. Oke, ya. Istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu telah memberikan kepada kamu Israel dan Yehuda. Artinya orang-orang yang berkuasa. Saya nggak tanya yang Israel berkuasa. Yehuda. Saya tanya telah kuberikan istri-istri tuanmu. Uni tidak Bukan siap tidak. mendengar. Uni Anda tidak ini siap lucu. mendengar. Yang Uni saya hanya mau tanya didengar. apa? Uni Ya, bicara, iyalah. saya diam. Iyalah. Uni bicara, Saya nggak mau diam. dengerin apa yang nggak saya tanya. Ngapain saya dengerin apa yang nggak saya tanya? Saya tanya apa? Itu Ini bukan gereja. Itulah Masa saya dipaksa cacat mendengarkan logika orang. doktrin? Itu Oh, cacat logika? Cacat logika orang Apa nama berdiskusi. cacat? Apa Hanya nama mau cacat dengar, tidak logikanya? mau- Apa nama cacat logikanya? Hanya mau didengar, tidak mau mendengar. Apa Ya, nama hanya mau cacat didengar, logikanya? tidak mau mendengar. Anda yang mau didengarkan Hanya dari mau tadi. didengar. Sebalik, dengar baik-baik. Yang hanya Ya. mau didengarkan itu Anda. Kenapa? Saya bilang saya nggak mau dengar itu, Pak. Saya tidak mau mendengarkan penjelasan yang saya tidak tanya. Anda ngomong terus. Anda pokoknya minta didengarkan. Nggak mau saya. Nggak peduli Anda pertanyaan saya. Anda pokoknya mau menjelaskan apa yang Anda ingin jelaskan. Sementara saya sudah Oh, bilang, saya saya mau sudah menjelaskan tahu. ini. Saya Saya mau menjelaskan bertanya ini. tentang Tadi. konteks ayat 87. Di dalam ayat itu Ya. saya mau tanya jujur, Anda jawab. Apakah di Ya. ayat itu memang Tuhan mengambilkan istri orang kepada dan diberikan ke Daud? Simple. Bukan Aduh. hanya istri, tetapi seluruh bangsa Israel. Sudah Diberikan clear. kepada Daud. Udah, terima kasih. Iya. Berarti Tuhan Anda memfasilitasi poligami. Clear. Udah. Mana poligami? Makasih. Mana poligami? Yang mana? Yang mana? Mengambilkan istri-istri orang diberikan kepada satu orang itu poligami atau Itu apa? dinikahi enggak? Tuhan memberikan untuk Loh, dinikahi enggak? kepangkuanmu diapain di pangkuan? Astaga, semua orang Israel ada dalam pangkuan Daud. Oh, di bangku-bangku. Istri orang di bangku-bangku sama Daud. Anda nggak baca Semua di orang ayat. Israel ada dalam pangkuan Daud. Baca Oke, aja ayat teman-teman selanjutnya. perhatikan. Teman-teman perhatikan Ini teman-teman tidak ya. baca ayat selanjutnya. Teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman ya. Dengarkan baik-baik. Saya ini adalah pendiskusi lintas agama, sudah 7 tahun Ya. belajar kekristenan, dan bahkan kalau ingin tahu makna secara kekristenan saya nggak perlu dari Anda loh Pak. Kenapa? Anda bukan pendeta. Saya punya nomor, saya bisa minta nomor MYM, saya minta nomor Esa Surubita, saya minta nomor Budi Asali bisa. Artinya saya sudah tahu itu konteks dalam pandangan Kristen. Yang saya tanya itu adalah, apakah Anda mengakui kalau Tuhan mengambilkan istri-istri orang untuk diberikan kepada Daud? Itu saja. Lalu Anda bilang untuk dinikahi, untuk bukan? dinikahi. Loh, Daud itu bukan cuma menikah, tapi punya gundik. Baca di ayat selanjutnya. Bahkan Tuhan Itu Tuhan mengambilkan yang kembali. perintahkan, bukan? Oh Itu iya, Tuhan yang jelas. perintahkan. Tuhan yang Mana? ambil. Mana? Baca 2 Samuel pasal 12 di ayat ke-11-nya. Mana-mana? Bahkan bukan cuma untuk Daud, untuk Absalom pun diambilkan bini-bini orang untuk di.
Siang hari. Iya. Bukan untuk dikawini, tapi untuk itu sebagai hukuman kepada Daud. Karena dia mengambil istri orang, maka dia dihukum. Berarti ketika di dalam agama Anda mengambil istri orang diberikan istri orang hukumannya. Enak banget. Hukumannya iya, itu sebagai hukumannya terhadap Daud. Berarti kalau bapak ngambil bini orang, hukumannya adalah bini orang dikasih ke bapak gitu. Itu hukumnya Tuhan. Iya, oh itu hukuman Tuhan bapak, ya udahlah. Ya kalau itu hukuman Tuhan bapak ya udah, mau gimana lagi kan? Enak sih, maulah kalau gitu ngambil laki orang dapat laki orang lagi. Udah astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf. Terus kalau orang berbuat jahat harus dikasih piala gitu. Bukan dihukum lah, hukumannya bukan Nah, dikasih itu kenikmatan lagi. Hukumannya kok hukumannya. nikmat. Oh, berarti menurut bapak kalau bapak ngambil bini orang hukuman bapak, bentar, saya nggak mau debat kusir. Bapak Bagaimana? baca, Itu bapak Daud baca, dipermalukan loh. baca Imamat pasal 20 nomor 10 pak, hukum berzina dengan istri orang, baca. Baca Berapa? Imamat pasal 20. Baca Imamat pasal 20 pak, nomor 10 pak. Hukuman mengambil bini orang itu bukan dikasih perzinahan lagi pak, tapi di ini pak. Tapi Tuhan bapak untuk Daud, enggak pak. Ketika Daud berzina itu dikasih bini orang, bukan malah dihukum seperti yang dia bilang. Inilah yang saya bilang, kenapa Kristen ini selalu blunder, karena mereka dapat informasi dari orang Yahudi yang membenarkan kejahatan. Ya, ketika Daud ngambil bini orang, hukumannya jelas, Imamat pasal 20 nomor 10. Yang berzina dengan istri orang itulah yang harus Tapi kenyataannya ketika Daud berzina dengan istri orang, diambilkan istri orang hukumannya. Enak. Mantap. Istri Daud yang diambil. Istri Daud yang diambil. Pak, Bukan. dengar, saya tanya. Istri Daud itu, Daud ngambil istri orang nggak? Ya, Daud Ya. ngambil istri orang. Oke. Makanya saya ceritakan ya. Saya tahu ceritanya, Pak. Karena Daud mengambil istri orang, akhirnya istrinya pun Istrinya diambil orang. diambil. Bahkan, Oke, maaf, berarti di Alkitab bukan cuma Ya. diambil, dia digagahi di depan umum. Istri-istri Daud itu digagahi di depan umum. Berarti kalau bapak memperkodok janda sebelah, maka yang diambil diperkodok adalah istri bapak. Ya itu hukumannya Tuhan terhadap Daud. Iya, berarti Tuhan bapak gitu menghukumnya. Kalau bapak yang Iya. menikmati vaginanya tetangga Iya. sebelah, maka istri bapak yang dinikmati vaginanya sama orang. Daud dikasih begitu. Yang saya Itu tanya hukumannya begitu dia. analogi. Iya, kalau bapak, Pak, kalau bapak Memang- ngambil bini orang, memang kan maka terserah dia. hukum. Iya, memang gitu kan, saya terima. Iya, berarti gini. Tidak selalu kalau begitu. Iya, nggak Tidak apa-apa. selalu Itu kan Tuhan bapak. Tanya balik nih. Berarti bapak terima. Kalau seandainya suatu saat, ya, menantu bapak tidur dengan tetangga sebelah yang adalah atau istri orang, maka pemerintah kita menghukum anak bapak yang adalah istrinya untuk ditiduri orang. Bapak terima hukuman itu? Adil itu? Tidak. Oh, nggak adil. Berarti Tuhan bapak adil nggak itu? Adil. Oh, kalau itu ke Daud adil, kalau ke bapak nggak adil. Gitu. Dengar teman-teman ya, Begini. cerita yang sama Begini, ya. Uni. Ini saya ulangi ceritanya sama nih. Begini Uni. Kan Uni kan tidak baca Alkitab. Oke, saya baca, saya jelaskan. Boleh nggak? Boleh nggak? Uni bicara, saya diam. Saya bicara, Iya, Uni selalu ini, Pak. potong. Sebentar, Pak. Itu Sebentar. cacatnya Uni dalam Bukan cacat logika. diskusi. Ini bapak memaksakan diri nih. Saya Oke, kan boleh tidak nggak bertanya. boleh nggak saya bicara Boleh, Uni diam? tapi sebentar. Boleh, Boleh tidak? boleh. Tapi setelah saya ngomong. Boleh tidak? Dengar baik-baik. Iya, boleh. Saya tegaskan dulu. Nah, Teman-teman oke. begini Uni, ya. Uni ngomong saya diam. Tapi Iya, kalau saya diam ya. ngomong, Uni diam ya. Kata Om Uyul, dengarkan baik, rekam ini kalau perlu teman-teman. Menurut Om Uyul, ketika Tuhan menghukum Daud yang ngambil istri orang dengan mengambil istri Daud lalu ditiduri, dan itu kita konteks poligami loh, itu istri-istri Daud loh, ditiduri oleh anaknya Absalom, itu hukuman yang adil. Lalu saya tanya, kalau bapak punya anak perempuan bapak menikah dengan seorang pria, lalu pria itu selingkuh dengan istri tetangganya, maka pemerintah menjatuhi hukuman. Pria ini diambil istrinya yang anak bapak ditiduri sama laki orang. Gimana perasaan bapak? Adil nggak? Kata bapak nggak adil. Tapi ketika itu terjadi ke istri-istrinya Daud, bapak bilang itu adil. Inilah yang disebut dengan standar janda, teman-teman. Kenapa istri Daud diperlakukan gitu menurut bapak ini adil? Ya bisa jadi karena Daud nenek moyang Tuhan. Kenapa kalau anak bapak ini nggak bisa diambil dan diberikan karena itu tidak adil? Ya karena ini anak bapak itu. Maka ajaran agama seperti ini yang dianggap benar oleh Om Uyul. Bagi kita ini sebuah apa?
perbuatan jahat dihukum dengan perbuatan jahat baru. Katanya Kristen tidak menghukum kejahatan dengan perbuatan jahat, tapi malah Tuhannya menghukum perbuatan jahat Daud dengan melakukan kejahatan baru. Itu dia. Silakan direnungkan, dipikirkan. Saya bicara? Silakan, saya diam, Bapak jelaskan. Oke, saya bicara ya. Yang pertama, Daud sebelum istrinya diambil, dia sudah bertobat. Dia bertobat. Waktu Nathan memberi peringatan sama dia, dia langsung bertobat. Akhirnya Tuhan tidak langsung memberi hukuman, tetapi tetap ada efeknya terhadap Daud. Nah, salah satu efeknya itu yaitu istrinya, selir-selirnya. Tetapi tidak pernah Tuhan suruh untuk berpoligami, tidak pernah. Nah, itulah dampak buruknya dari poligami. Memang di Alkitab banyak poligami, tetapi yang di Alkitab poligami itu semua dampaknya buruk, nggak ada yang bagus. Bahkan termasuk 12 suku Israel ya dari hasil poligami, tapi hasilnya tidak pernah bagus. Karena memang Tuhan dari awal mengajarkan monogami, bukan poligami. Kalaupun itu terjadi, itu Pak, kekerasan hati manusia. ini maaf Pak, saya tadi Anda bilang mau menjelaskan tapi Anda lari kemana-mana. Teman-teman perhatikan baik-baik generasi Bapak ini ya. Perhatikan baik-baik. Saya sudah bilang nih, kalau Kristen awam janganlah jelasin agamanya di saya, nanti blunder. Saya nggak mau mempermalukan kalian, tapi kalian minta sendiri dipermalukan. Baik, teman-teman perhatikan baik-baik, saya catat ya. Daud dikatakan sudah bertobat setelah didatangi Nathan, maka baru Tuhan ngambil istrinya. Teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang memberikan hukum dalam Imamat pasal 20 nomor 10. Jikalau seorang manusia berzina dengan istri sesamanya manusia, haruslah dihukum metong. Kalau memang Daud bisa bertobat saja diampuni Tuhan, ngapain Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk, dosanya harus mati Tuhan? Blunder. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu ini Bapak ngejelasin Bible, tapi dia nggak baca ayatnya keseluruhan loh. Kan saya sudah bilang, saya hafal ayat itu. Daud itu bertobat bukan karena diperingati Nathan, tapi kenapa dia tidak dihabisi Tuhan? Karena sudah ada tumbalnya dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 15. Baca. Yang menggantikan posisi Daud mengalami kematian itu bukan Daud, tapi anak haramnya. Baca 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Tuhan menulahi anak itu. Jadi setiap kelakuan Daud yang biadab dalam kitab kalian, yang menjadi penderita penanggungnya adalah istri dan anak haramnya. Padahal yang menikmati vagina Batseba adalah Daud. Yang menikmati mantap-mantap dengan Batseba adalah Daud. Tapi yang mendapatkan penderitaan adalah istri dan anaknya yang nggak tahu apa-apa. Sudahlah istri-istrinya diselingkuhi sama Daud, dia pula dilecehkan Tuhan, diberikan kepada anaknya Absalom. Lalu Bapak ini bilang ini agama adil, teman-teman. Anak bayi yang baru lahir, belum bisa menikmati durian, belum pernah makan es krim, belum pernah menikmati puting air susu ibunya, lahir ke dunia hanya untuk ditulahi Tuhan selama seminggu. Lalu Bapak ini bilang inilah Tuhan kami yang adil. Sementara Tuhan yang menghabisi nyawa bayi ini dan memberikan anaknya bini Daud kepada orang lain untuk ditiduri siang bolong adalah Tuhan yang rela mati kemudian menebus dosa orang-orang jahat di abad pertama, teman-teman. Kalian renungkan aja ini. Saya nggak memaksa orang lain untuk pintar, teman-teman, tapi kalian renungkan ini dan pahami baik-baik. Daud adalah nenek. Sorry, kalau Anda bilang konsekuensi dosa, justru kalian berdosa malah nggak dapat apa-apa. Kalian kan berbuat dosa, kan dosanya ditebus sama Tuhan kalian. Justru di Kristen orang berdosa itu diselamatkan. Di Yahudi orang berdosa sangat keji, bahkan ya. Apakah dari Bapak ini juga bilang nih, kita lepaskan itu teman-teman ya. Kalian renungkan narasi saya. Di dalam pandangan Bapak ini, kalau Tuhan dalam perjanjian lama melakukan perbuatan kejam untuk menghukum umatnya, itu adil. Kemudian Tuhan perjanjian baru membebaskan orang penjahat untuk menghukum orang benar, itu adil. Ini yang saya bilang agama tak bolak-balik. Ya, nggak apa-apa. Ini mereka, doktrin mereka. Kita hargai saja dengan membiarkan. Kalau saya haram jadah punya Tuhan kayak gini ya, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Saya lebih baik jadi tanah saya daripada punya Tuhan kayak gini ya. Saya perempuan, kebayang nggak kalau saya jadi istrinya Daud? Daud yang menikmati vagina istri orang, saya diambil dinikmati vagina saya sama laki orang. Iya, nauzubillah min dzalik.
Ya, ini yang namanya apa? Ini adalah ajaran maksiat diganti dengan maksiat baru. Lanjut. Tadi Bapak ini bilang apa? Kami tidak diajarkan poligami, Pak. Kalau bicara Yesus, Yesus jangankan ngajarin poligami, Pak. Ngajarin nikah aja enggak. Yesus nggak nikah, Pak. Tapi kan saya bilang Itu kan bahwa ajaran. Itu kan ajaran. Tidak semua yang dilakukan itu ajaran. Pak tahu nggak yang diajarkan itu adalah yang diperintahkan dan difasilitasi dan dibiarkan Tuhan, Pak. Contoh, ketika Daud berpoligami itu kan saya sudah tunjukkan Tuhan yang Bapak tadi menjelaskan konteks 2 Samuel, tapi Bapak ternyata tidak sesuai dengan ayat itu. Anda tahu nggak? Nathan itu datang kepada Daud setelah dia ngambil istrinya Batseba. Lalu Tuhan marah sama Daud dengan bahasa kita kayak gini, ngapain kau ngambil bini orang? Kan aku udah kasih kau bini-bini orang. Itu bahasanya. Telah kuberikan kepadamu Saul, rumah tuanmu. Telah kuberikan kepadamu istri-istri tuanmu. Ngapain juga kau ngambil bini orang? Sekarang karena hukumannya aku ambil bini kau. Itu bahasa sederhananya dari ayat itu. Maka saya bilang jangan jelaskan kepada saya pakai berbelit-belit, Pak. Bahasa sederhananya kita ngerti kok. Ketika Nathan datang, kamu ngambil bini orang kan? Pakailah pasal perumpamaan. Kaulah orang itu ngambil bini orang. Lalu Tuhan berfirman kepada Nathan, telah kuberikan kepadamu. Jadi istri-istri Daud ini, Daud sebelum ngambil istrinya Batseba, dia mendapatkan Batseba itu setelah mendapatkan kerajaan dari Saul. Artinya Tuhan telah memberikan fasilitas kepadanya. Apa fasilitas yang diberikan Tuhan? Kerajaan rumahnya Saul, rumah tuanmu Saul. Kemudian istri-istri tuanmu. Kalau memang Siapa Bapak istrinya bermaksud, loh tertulisnya begitu, istri-istri tuanmu. Kalau Bapak bilang maksudnya adalah seluruh manusia, Yehuda dan suku-suku, ngapain ada kata-kata istri-istri, Pak, di situ? Kenapa nggak dibilang umat aja di situ? Pak, saya bukan orang bodoh, Pak. Ini pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti loh, Pak. Jadi di situ dituliskan, telah kuberikan isi rumah Tuhan. Dengar dulu. Dan tadi Bapak menjelaskan ke saya blunder loh. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bapak bilang, ya kan di pangku. Maksudnya kan umat. Pak, kita ini bukan orang bodoh, Pak. Dan di ayat selanjutnya, istri-istri Daud diambil kembali oleh Tuhan karena dia ngambil istri orang. Baru itu hukuman. Jadi hukumannya adalah bini-bini si Daud dalam kitab kalian ini diambil Tuhan, ditiduri siang bolong oleh anaknya Absalom karena dia ngambil bini orang. Bukan ngambil bini orang dihukum Tuhan karena mengutus Uria mati di medan perang, bukan karena dia poligami. Saya jangan dibohong-bohongin, Pak. 7 tahun saya belajar Bible, Pak. Saya belajar secara tekstual, kontekstual, pakai bahasa aslinya pun saya belajar loh, Pak. Nah, terus Bapak bilang Tapi gini, ini narasinya Tuhan menyuruh poligami dalam Kristen. Itu narasinya dengar, salah. Tuhan bukan cuma nyuruh poligami, memfasilitasi poligami. Tuhan mengambilkan vagina istri orang diberikan kepada laki-laki, itu artinya memfasilitasi poligami, Pak. Bahkan kalau poligami masih mending, Pak, dinikahi secara halal. Ini perzinahan massal. Loh, saya tanya sama Bapak, tunjukkan kepada saya istri-istri orang diberikan kepada pangkuan Daud, itu artinya bukan dinikahi, dikawini, dipapap. Tunjukkan kepada saya tafsir skolar Bapak. Itu semua. Mana? Semua orang-orang Israel diberikan kepada Daud. Itu kan ada penggalan, Pak. Rumah Daud diberikan rumah Saul diberikan kepada Daud, kerajaannya, rumahnya ditempati sama Daud. Istri-istrinya, coba tunjukkan kepada saya istri-istri diberikan ke dalam pangkuan, artinya apa? Pakai data, Pak, jangan pakai asumsi. Saya kira udah, kalau nggak bisa udah diam. Udah, kalau tidak bisa diam. Udah, dengar baik-baik teman-teman ya. Dengarkan baik-baik ya. Inilah, saya bukan nggak ngerti, saya bukan orang bodoh. Itu masalahnya, Pak. Masalahnya di sini adalah saya bukan orang bodoh yang mau dikibuli sama orang yang bahkan tidak baca konteks ayat itu. Oh iya dong, menurut saya kan saya ngomong. Kalau saya bodoh, saya terima itu penjelasan Anda. Karena Anda tidak membaca konteks, buktinya Anda salah. Tadi Anda bukan Anda tidak terima, Anda membantah saya karena Anda Kristen, bukan karena Anda rasional. Bahkan di dalam konteks ayat itu saya meluruskan Anda. Bukan, saya membaca tekstual kontekstual. Kontekstualnya berbicara tentang Tuhan Nathan memperingatkan Daud setelah Tuhan memberikan kenikmatan kepada Daud dengan memenangkan peperangan melawan Saul, diberikan rakyat Yehuda. Tadinya dia adalah bukan raja, kemudian jadi raja. Itu konteksnya, Bapak kok nggak paham?
Lalu kemudian baru Nathan bilang, setelah kau diberikan kenikmatan oleh Tuhan, baru kau ambil bini orang, maka hukuman bagimu adalah binimu diambil orang. Bapak nggak gitu jelasin tadi. Bapak bilang apa? Istri-istri Daud itu adalah hukuman karena Daud berzina, makanya diberikan istri Saul kepada Daud. Bapak aja nggak ngerti konteks ayat Bapak, lalu Bapak ngajarin saya yang mempelajarinya secara mendalam. Saya nggak mau sombong sebenarnya, tapi kalian Kristen ini, tolonglah, saya mohon dengan sangat, kalau kalian memang belajar secara tekstual, kontekstual, faktual, saya izinkan kalian menjelaskan asal kalian gunakan data. Contoh, menurut pastor ini, menurut pendeta ini, penjelasannya adalah ini, baru saya acungi jempol. Tapi Anda tadi menjelaskan by diri sendiri dan itu baru baca ayatnya hari ini. Kenapa? Anda nggak tahu ayat ini pernah ada. Baru Anda baca hari ini, cuman melihat sekilas, oh maksudnya gini Uni. Konteksnya salah pula. Ngajarin saya yang 7 tahun diskusi dengan seluruh Kristen. Tadi saya sudah jelaskan sama Uni. Bayangkan teman-teman, ayatnya ditanya Bapak ini. Saya sudah jawab sama Uni. Saya tanya, enggak, ini jujur. Anda kan punya roh Tuhan dalam diri Anda. Jujur, Anda tahu ayat ini ada? Tahu, saya sudah sering baca. Oke, apa konteks ayat itu? Oke, udah. Karena dia sudah berdosa mengambil istri orang. Apa dosa Daud yang diberikan Nah, itu peringatan? kan- Enggak apa-apa, kita lanjut. Saya juga bisa baca, Pak. Kalau cuma sekedar baca saya juga bisa, Pak. Bapak kan baca tadi. Saya tanya. Oke. Dosa apa yang dihukum oleh Tuhan sehingga Tuhan mengambil istri orang di dalam teks ayat itu? Silakan. Udah Pak, udah, nggak usah Karena dia banyak-banyak lebar. istri Uria. Dia Udah. Bapak yang tertulis Pak. untuk membunuh Uria. Oke. Ini Tapi dia saya awalnya, Nak Caroline bentar. Terus Anda bilang tadi bahwa dari awalnya Nggak, dia itu tunggu. berdosa Sina. Dia bersina. Pak, jangan Dia membunuh kemana-mana. Uria itu hanya Pak, Bapak ingat nggak dengan omongan Bapak? Saya tahu cerita itu. Bapak tahu nggak Bapak bilang apa tadi? Bapak bilang istri Saul diberikan kepada Daud itu bentuk hukuman bagi dia karena dia ngambil bini orang. Itu kata Bapak loh. Lalu saya bilang itu bukan Istri Saul, saya tidak hukuman. pernah bilang istri Saul. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Astagfirullah, ini kan diskusi kayak gini teman-teman. Ujung-ujungnya Uni yang bilang, teman-teman, saya tidak bilang. Uni yang itu bilang. ayat Anda. Saya bilang Ini itu yang ayat. narasikan. Ini yang Telah ku narasikan. berarti itu narasi pribadi saya. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Iya. Udah Pak, saya nyerah ya Pak ya. Udah, teman-teman, udah Bapak turun mute. Bentar Kak Caroline. Dengar baik-baik teman-teman ya. Teman-teman sudah dewasa menilai. Di sini kita umat Islam tidak pernah ada perintah cerdaskanlah, buatlah paham. Orang Kristen tuh tidak pernah perintahnya gitu ya. Perintahnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa maksudnya? Serulah kebenaran itu dengan cara berhikmah. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin menunjukkan bahwa Tuhannya umat Kristen tidak melarang poligami, bahkan memfasilitasi poligami. Dan bahkan nenek moyang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu poligami, diantaranya Yakub. Dan kalau Tuhan tidak melarang poligami, maka poligami itu artinya boleh. Lalu Bapak ini tadi menjelaskan, itulah impact poligami. Seolah-olah Bapak ini bilang kalau nikah monogami pasti nggak ada permasalahan. Pak, saya ingat betul Pak, setahu saya kasus perceraian di dunia itu bukan karena poligami Pak terbanyaknya Pak, tapi menikah monogami Pak. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa ketika ada masalah orang berpoligami, maka karena masalahnya karena poligami itu. Kenapa? Orang monogami juga banyak masalahnya. Ini konklusi yang logical fallacy. Ya. Jadi Saya bicara kalau- dampaknya. Saya bicara dampaknya. kalau bicara dampak, monogami juga ada dampak. Poligami itu. Bahkan tunggu, yang lebih parah dampaknya adalah ketika Tuhan Anda menciptakan Hawa loh. Itu dampak. Ketika Tuhanmu menciptakan satu perempuan bernama Hawa, dia menghasut Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk, akhirnya semua manusia berdosa dan akhirnya Tuhanmu mati. Jadi kalau bicara dampak, lebih keji Tuhan Anda karena menciptakan Hawa. Harusnya Hawa tidak diciptakan dari awal. Bicara dampak, Apa hubungannya monogami dengan penciptaan Hawa? Hawa itu Apa hubungannya? iya, Maksudnya, Hawa itu apa istrinya dampak Adam nggak? Hawa itu istri Adam nggak? Iya, iya. Monogami nggak Adam? Tapi dampak buruknya Dampak buruknya Monogami. dosa waris.
Karena Tuhan memberikan perempuan kepada Adam untuk dinikahi, dihasutlah si Adam minum makan buah pengetahuan baik dan buruk. Anda jadi punya dosa waris sampai Tuhan Anda mati untuk menembusnya. Dampak baik itu. Jadi kalau poligami, Parah jadi kalau poligami tidak akan ada dosa waris. Buktinya tanpa poligami Tuhan Anda nggak hadir. Kalau Daud tidak ngambil Batseba bini orang, Anda punya Tuhan nggak? Jadi jangan lupakan dampak baiknya. Ini lucu nih orang Kristen nih. Dampak buruk gara-gara monogami dia lupa. Dampak baik karena poligami dia lupa. Seolah-olah dia menjeneralis bahwa poligami itu pasti buruk. Tanpa poligami Tuhan Anda tidak ada di dunia, bro. Karena Tuhan Anda itu hasil dari Tuhan poligamian. Batseba, Tuhan selalu punya cara. ya itu cara Tuhan Anda kok dalam Bible. Anda bilang Tuhan selalu punya cara. Masalahnya cara Tuhan Anda lahir ke dunia dengan cara poligami, tuut nenek moyangnya. Itu dampak baiknya. Udahlah capek Pak ya. Udah, saya udah lelah. Saya mau dengan Kak Karolin. Gini Pak, kalau saya debat kusir dengan orang awam, saya ini merendahkan diri saya sendiri. Karena saya seperti orang yang ahli karate bertengkar dengan orang nggak pernah main karate. Saya zolim. Ya maaf, saya tidak. Enggak, kalau orang awam saya nggak mau dengarkan memang. Tapi kalau orang berilmu saya dengarkan. Maaf ya, itu sudah menjadi prinsip saya. Saya memang tidak mau debat kusir dengan orang awam. Oke, saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya sama Bapak. Kalau Bapak mengaku tidak awam, saya tanya. Bapak pernah belajar teologi, kristologi, islamologi secara serius? Belajar itu bukan standar. Pak, jangan ajarkan saya cara belajar. Saya ini ngambil prodi komunikasi penyiar Islam, sebelumnya PAI loh Pak. Yang saya tanya itu adalah apakah Bapak pernah belajar secara serius teologi, kristologi? Uni jangan buka room ini. Uni jangan buka room ini kalau begitu. Room ini diperuntukkan untuk orang awam bertanya saja, bukan untuk orang awam mengajari saya. Room ini diperuntukkan bagi orang berilmu untuk mengajari saya. Anda yang nggak tahu room ini gunanya apa? Kan saya sudah berikan syarat 2 kali tadi. Saya sudah bilang dari awal, Pak, makanya dengerin orang ngomong di awal. Pak, room ini adalah room edukasi. Maka room ini untuk orang awam belajar dan untuk orang berilmu untuk mengajar. Bapak adalah orang awam yang memaksa ngajarin saya dari tadi. Saya sudah halangi dengan cara yang baik. Saya tidak ngajar, kita Saya berdiskusi. tidak mau diskusi dengan orang awam, kan sudah saya bilang dari tadi. Ya Allah. Saya sudah mengerti maksudnya Uni. Saya ini Islam Pak, tidak boleh saya ini diajari sama orang awam. Tidak siap berdiskusi. Iya. Itu Oh aja. saya yang nggak siap. Saya tidak mau, bukan tidak siap. Saya tidak mau diskusi dengan orang awam. Itulah. Karena kalau saya diskusi dengan orang awam itu sama saya merendahkan diri saya dan merendahkan orang awam. Kenapa? Nanti saya memaksa orang awam harus setara dengan saya. Dia awam, saya ajak debat kusir. Ujung-ujungnya apa? Saya yang botol. Kenapa? Udah tahu dia nggak ngerti, saya juga tanya. Nah makanya saya tanya validasi keilmuan Bapak tadi. Kalau Bapak ini orang yang berilmu, boleh diskusi 2 arah sama saya. Atau kayak Kak Carolina ini, walaupun tidak berilmu dalam artian dia mengambil secara akademik, dia sudah punya pengalaman debat diskusi lintas agama. Setidaknya pasti dia udah belajar berdasarkan by experience. Nah pertanyaan saya, Bapak ini diskusi lintas agama sudah punya experience nggak? Udah punya pengalaman nggak? Bukan berarti orang awam nggak boleh naik. Nah, secara pengalaman tidak, secara akademis mengambil nggak ilmu teologi, kristologi dan islamologi? Enggak. Nah, Enggak. yang saya tanya, Bapak mendalami nggak secara tekstual, kontekstual, faktual Bible? Nah, dalam istilah bahasa Indonesianya, dalam istilah bahasa Indonesianya Pak, orang seperti Bapak ini bukan dibilang orang bodoh, tidak, tapi disebut dengan orang awam. Awam itu bukan hinaan Pak. Awam itu, contoh nih, saya awam dalam ranah medis. Saya nggak belajar jadi dokter. Ya, artinya saya awam dalam dunia medis. Saya awam dalam dunia politik. Artinya saya nggak ngerti masalah politik, bukan berarti saya bodoh, karena saya nggak belajar. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak. Saya hormat kepada Bapak karena Bapak santun. Itu dulu apresiasi saya. Ya, terima kasih banyak, senang berkenalan dengan Bapak. Kedua, saya minta maaf kepada Bapak. Pertama, saya minta maaf, memang saya punya syarat dalam diskusi, bukan merendahkan Bapak, tapi justru memuliakan Bapak. Yang ketiga adalah saya minta izin sama Bapak untuk memberikan informasi terakhir bahwa saya memang tidak mau diskusi dan debat dengan orang awam Pak. Bukan karena saya merasa pintar, tidak, tapi saya tidak mau nanti teman-teman saya yang awam ini salah sebut, panik, menyebutkan sesuatu yang tidak ada, akhirnya malu. Kan kita ditonton sama rakyat. Kita ini relay di YouTube, ini akan jadi dokumentasi panjang. Saya ingin menghargai diri Bapak. Saya luar biasa. Saya salut dengan Bapak dalam kaidah
logika, orang yang beragama itu pasti akan memperjuangkan agamanya. Itu sudah luar biasa. Tapi mohon maaf, ini bukan komal tempat penginjilan, tapi ini komal edukasi. Narasi yang tidak ada dalil hanya satu yang boleh, Pak. Narasi rasional. Selebihnya tidak boleh, harus ada dalil. Gitu. Dan saya apresiasi, saya minta maaf ya Pak. Izin saya minta maaf kalau saya mungkin membuat Bapak tidak nyaman. Saya udah bilang dari awal tadi, saya tidak mau diskusi dengan orang awam. Nah, terima kasih banyak. Kalau Bapak mau bertanya saja boleh, tapi kalau ngejelasin harus pakai data ilmiah. Kecuali Bapak sudah punya pengalaman pribadi diskusi dengan orang Islam, pasti Bapak udah baca. Gitu. Saya kira tadi kita sudah buka data tapi Uni tidak dengar. Uni selalu pakai tafsirannya. Bapak mengulang-ulang perkataan itu nggak ada gunanya juga, Pak. Bapak ulang, Uni tidak dengar, itu orang tahu. Jadi kalau kita di sini Pak, saya memberikan porsi kepada Bapak untuk menjadi penanya karena saya yang narasumber. Lalu saya memberikan kepada Bapak keluasan untuk menjelaskan, bahkan saya dengarkan dan saya tanggapi. Itu masih saya menghargai Bapak di sini. Tapi saya mohon dengan sangat, karena ini room edukasi, saya minta dengan sangat kalian yang mau menjelaskan agama kalian jadilah orang yang punya kapasitas atau kredibel. Kenapa? Kami Islam. Umat Islam ini salah satu ciri-ciri orang yang boleh menjelaskan sesuatu itu adalah orang yang kompeten dalam bidang itu. Makanya saya ini kuliah buat mengambil kapasitas itu. Kalau enggak ngapain saya kuliah? Saya kuliah ini buat orang Kristen agar kalian itu tahu saya enggak main-main dalam ilmu ini. Saya belajar secara akademis. Bukan berarti saya ini mentang-mentang saya ini Islam saya yang benar, tidak juga. Buktinya saya minta disanggah kalau kalian mampu sanggah saya. Nah, saya melakukan menggunakan pendekatan membaca Bible kalian itu bukan menggunakan pendekatan doktrin gereja. Saya menggunakan pendekatan tekstual, kontekstual, faktual, dan saya tahu konteks ayat itu. Saya tahu persis. Nah, bahkan saya meluruskan kalau ada kekeliruan. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Gini ya Pak ya, doktrin Bapak itu tidak diterima di sini. Silakan ajarkan di gereja, nggak apa-apa. Tapi kita paham kok doktrin itu. Cuman sampaikanlah segala sesuatu itu menggunakan data tekstual, kontekstual, dan faktual. Nah, mudah-mudahan Bapak mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan juga masuknya Bapak ke room ini bisa menjadi Bapak semangat belajar Bible, sehingga Bapak bisa jadi menjadi penginjil nanti. Kita nggak tahu ya, mungkin setahun lagi Bapak ngambil teologi secara khusus, atau Bapak pelajari Bible secara ini, dan Bapak menjadi orang yang bisa menjelaskan kemudian. Saya tunggu Bapak. Pada saat itu saya sudah siap diskusi dengan Bapak. Kalau sekarang memang jujur saya nggak siap diskusi dengan Bapak. Anggaplah saya yang mungkin kurang sabar menghadapi Bapak. Oke lah, saya minta maaf. Gitu aja. Makasih banyak Pak, by the way. Bapak mungkin mau standby di sini atau ada yang mau disampaikan untuk Bapak, ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke Kak Caroline? Ada yang mau disampaikan ke saya pribadi atau ke teman-teman yang menonton, atau ke ya mungkin tanggapan tentang diskusi ini juga boleh. Nggak apa-apa lah Bapak bilang saya nggak dengerin, saya jahat. Oke lah, saya terima, nanti saya rubah ya. Silakan. Ya, artinya closing statement saya ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan poligami. Kalaupun itu dibiarkan ya mungkin, tetapi bukan diperintahkan. Ya, dibiarkan itu hanya untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia bahwa itu hal yang tidak bagus. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita lanjut diskusi dengan Kak Carolina ya. Bapak mau standby di sini atau mau turun? Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak. Salam santun, shalom, salam toleransi. Ya. Jangan bosan Pak masuk ke sini. Mudah-mudahan Bapak nanti naik lagi. Kita tunggu ya. Oke, kita besarkan Kak Caroline. Oke. Terima kasih. Ini dari tadi menyimak Uni dari bawah. Rasanya pengen naik, saya langsung teriak ke Uni rasanya. Ya, Jadi gini, tadi itu saya tanggapi sedikit masalah Uni dengan Pak Unyu yang mengenai Tuhan memberikan istri-istri Saul kepada Daud. Itu karena kemarahan Allah itu pada Daud. Allah itu sudah memberikan apa sih kepada Daud itu? Sudah memberikan semuanya, kerajaan Saul, istri-istri Saul. Tetapi dia masih merasa kurang, gitu. Masih mengambil istri orang. Sementara Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi Daud itu sudah. Dari kerajaan Saul. Aku sudah memberikan ini loh semuanya pada kamu, Daud gitu. Pokoknya gitu. Tetapi kamu berarti masih benar Tuhan sudah memberikan istri-istri Saul kepada Daud. Berarti betul. Iya, tetapi Daud ini Ya udah.
Karena Daud ini masih kurang sehingga dia melakukan dosa, sehingga dia membunuh suaminya si Uria. Siapa itu? Iya, iya. Berarti benar ya Kak ya? Kalau Tuhan memang sudah memberikan istri-istri Saul kepada Daud, udah. Itu ungkapan Allah, itu ungkapan Allah. Karena di sini kan judulnya Nathan memperingatkan Daud, sehingga Daud menyesal, ya kan, sampai akhirnya anaknya Daud meninggal, kemudian Daudnya juga sudah bertobat, itu dia. Kemudian dari sini, dari pengalaman-pengalaman Daud ini, kita manusia harus belajar, umat Kristen belajar bagaimana kesalahan itu jangan diulang lagi. Itu berdosa. Ungkapan Tuhan, Kak, mau tanya. Sehingga Kak, mau kemudian tanya, Kak. Ungkapan Tuhan. Iya. Kemudian dari ketidaksempurnaan itu Tuhan bisa pakai. Setiap orang kita yang tidak sempurna ini Tuhan bisa pakai, begitu maksudnya. Baik pun Pak Unyu tadi, sekalipun dia tidak sempurna awalnya, dia berdosa, ketika dia bertobat Tuhan masih memakai dia, begitu. Sehingga kata Uni tadi dari istri jinahnya ini keluarlah si Salomo, kan. Bagi kalian juga apa namanya, Sulaiman, kan begitu. Nah, dari situ, dari ketidaksempurnaan, dari dosa sekalipun Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Itu artinya, Uni. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, ungkapan Tuhan memberikan istri-istri orang itu ungkapan yang beneran atau ungkapan bohong-bohongan? Itu ungkapan yang seperti gini loh, sudah kuberikan semuanya tapi kamu masih kurang gitu loh, masih berbuat dosa, masih kurang. Masalahnya Tuhan kasih beneran nggak? Tuhan kasih beneran nggak istri orang? Tidak ada di situ Oh, diberikan. cuman omong-omongan aja. Tapi kan nggak ada kan istri. Berarti bohong Tuhan di situ ya? Ya nggak ada, itu ungkapan loh, ungkapan semua seluruh dunia ini. Ya, ungkapan dikasih bohong tahu, ya. tapi masih Ungkapan kurang, bohong. masih berbuat dosa, Tapi masih membunuh semua orang. Aku telah kuberikan isi dunia kepadamu, tapi nggak dikasih sebenarnya, bohong. Maksudnya itu sudah apapun yang nggak dikasih Tuhan sama dia. Daud, kepada Daud. Masalahnya dikasih nggak istri-istri orang kepada Daud oleh Tuhan? Harta, kerajaan udah dikasih Tuhan. Itu segala-galanya. Iya, pertanyaannya adalah Tuhan memberikan istri orang nggak kepada Daud, Kak? Enggak ada diberikan tahu. Oh, nggak cuman omong-omongan Tuhan doang. Kita tidak ke sana, kita tidak ke arah ke sana. Saya pikir beneran dikasih. Pantesan Daud ngambil bini orang, Kak. Ternyata Tuhan cuman janji doang, nggak dikasih. Makanya diambilnya bini orang. Itu tidak kita bahas tadi. Kita hanya Iya, membahas karena saya lagi bahas itu. Saya pengen tahu itu beneran nggak sih istri-istri orang diambil dikasih ke Daud? Ternyata bukan. Tuhan mah janji doang. Itu terserah Tuhan lah, haknya Tuhan yang mau. Oh iya, suka-suka Tuhan. Ada lagunya. Suka-suka Tuhan saja. Saya tahu segala sesuatu itu Tuhan berencana. Kalau diskusi sama Kak Caroline aku jadi bocil, teman-teman, karena aku Kita jadi nggak ODGJ. bisa, kita tidak bisa mengatur Tuhan ini. Kita tidak bisa mengatur Iya, Tuhan. nggak ada Kak yang mengatur Tuhan Kakak. Kita juga nggak bisa ngatur Tuhan Kakak tiga. Tadi ini mengatur. Nggak bisa Kak kita ngatur Tuhan Kakak kok. Gimana mengatur Tuhan? Makanya kita tuh tidak bisa mengatur. Kenapa? Semua itu segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan dan ada rencana Tuhan. Itu dia. Ya. Udah Kak? Udah. Jangan. Udah, makasih. Ternyata ketika Tuhan telah kuberikan istri Tuhanmu ke pangkuanmu, ternyata itu nggak ada, teman-teman. Itu Cuman omong-omong. ungkapan kepada Daud. Iya, cuman ungkapan doang, teman-teman. Itu Tetapi nggak benar dari ya. sini nggak ada yang Tapi sebenarnya nggak ada dikasih sama Tuhan, cuman omongan Tuhan doang ya. Iya. Ketika Tuhan berkata, telah kuberikan istri Tuhanmu ke pangkuanmu, ternyata nggak dikasih sama Tuhan. Makanya Daud ngambil bini orang. Tuhan sih janji-janji doang. Nggak ada dijanjikan, cuma itu satu ungkapan itu aja. Oh, cuman Ya. ungkapan doang. Wah, cuman omong-omong dong. Telah kuberikan emas. Gini, Kak Caroline. Kak Caroline. Intinya gini nih, intinya Kak Caroline. segala sesuatu yang Tuhan tahu yang Iya, iya. terbaik saja. Iya, oke. Sama kayak gini. Telah kuberikan kepada Kak Caroline emas. Masih juga kakak mencuri. Terus aku nggak ngasih emas. Aku bener apa salah? Ya udahlah. Tuhan bercanda itu, ya. Uni tahu nggak perkataan apa namanya, perumpamaan, hiperbola, apa segala macam itu tahu? nggak? Tahu. Biasa. Hiperbola Katakan, itu adalah kan ungkapan yang wah, Tuhan berlebihan ternyata Begitu dalam juga ungkapan. dengan kita sering berkata Oh, telah gitu ya. kepada suami istri kita, telah ku kasih dunia ini kepadamu. Iya. Tanya dia teman Waduh, istrinya, berarti dia Tuhan begitu.
Wah, berarti Tuhan modus gak? Kalau ada suami bilang, telah kuberikan langit dan bumi kepadamu, gitu Maka kan? itu Tahu nggak dikasih? seperti Berarti Tuhan kata juga gitu. apa? Wah, Tuhan kayak gitu ternyata. Aku baru tahu. Ya kan itu, maksudnya kayak gitu maksud saya, seperti itu dia, maksud itu seperti Iya, perkataan iya. itu. Iya, Jadi iya, Tuhan oke, itu bilang, oke. apa sih yang dia Iya, memberikan pada iya, Daud iya. ini? Gitu. Iya, iya, Tuhan oke. memberikan, tapi Daud ini masih Iya. saja berbuat dosa. Iya, Masih padahal menghina nggak dikasih. Tuhan dengan membunuh Iya. suaminya. Si Iya, iya, iya. Uria itu. Iya, 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 iya. Oke, Begitu, oke, oke, ya. oke. Kemudian Iya. dan kelemahan Daud pun ketika Daud bertobat, dia tidak apa namanya mengulangi lagi kembali. Ampuni, dan dari situ pun Tuhan memakai. Bisa rupanya Tuhan memakai bertobat keturunan diampuni. siapa? Salomo juga untuk kemuliaan Tuhan juga Oh, dipakai. bisa Salomo rupanya. kan Oh, ternyata Suriah juga bisa. kan? Salomo Kak, dan bisa, istri Kak. Suriah. Berarti bisa Kak dengan Ya. bertobat diampuni. Bisa. Dari Oh, segala berarti manusia yang tidak ada yang Ibrani- sempurna. Berarti kitab Ibrani pasal 9 nomor 22 berbohong dong ya. Itu dia artinya. Oh, berarti Kak, berarti Ibrani pasal 9 nomor 22 itu berbohong ya dengan mengatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Berarti itu bohong ya. Ternyata dengan bertobat bisa diampuni, Kak. Oh, baru Ini tahu dia saya. bertobat dia, bertobat. Ya makanya berarti bohong penulis kitab Ibrani Dia pasal 9 bertobat, nomor dia 22. bertobat. Di Kan perjanjian di dalam lama kitab itu, Ibrani Pak. di perjanjian Enggak, lama, di perjanjian tunggu ganti ya Lauri. Di perjanjian lama itu harus penumpahan darah. Di perjanjian lama itu harus ada penumpahan darah. Loh, katanya itu Daud bertobat. Itu ini bertobat artinya apa? Anaknya mati kan? Oh, berarti tumbalnya anaknya. Bukan dia yang harus ditumpahkan darahnya karena mengambil istri orang, tapi anaknya harus dibun-bun. Jadi kalau kakak berzina, anak kakak yang dibun. Oh, gitu Segala rencana sesuatu ada Tuhan. pada Tuhan. Tuhan yang tahu segalanya. Oh, Ya, oh, memang Tuhannya begitu. Oh, ya udah. Berarti memang Tuhannya orang Kristen gitu tuh teman-temannya. Kalau Kak Jina berzina, yang kalau Kak Karolin berzina, anaknya dia. Siapa? Kalau bukan Tuhannya Daud. Bukan lah, bukan Tuhannya ada kakak, Daud, loh. Tuhan saya, Di Quran Allah, pun ini Allah. juga ada Daud. Ah, beda, nabi beda, Yang Nabi Daud nggak, berlaku. Nabi Daud kami nggak pernah ngambil bini Daud, orang. ada juga Salomo juga. Tuhan kalian ada juga Sulaiman. Jadi kenapa kau menghina Tuhan kami? Emangnya Nggak Tuhan ada. kakak beda? Beda, Tuhan kakak orang, Tuhan oke. saya Tuhan. Kenapa itu siapa yang ngasih kalau nggak perjanjian lama? Allah, bukan Yesus ya Allah, saja. Allah. Itu ya Allah semesta alam yang ciptakan. Iya, Allah Lebih dulu semesta alam. Alkitab, lebih dulu Emang itu Alkitab. Tuhan Kalian saya. bilang Alkitab semuanya tokoh-tokoh itu. Enggak, saya nggak mau menyembah Tuhan yang ngambil. Saya nggak, Kitab Yahudi, ya. saya nggak mau punya Tuhan sama Yahudi. Orang Yahudi bebal, tegak Oh, tengku. udah, berarti kalian lenyap aja di dunia ini kalau kamu punya Tuhan sama. Hah? Tuhan yang punya kok. Tuhan saya, Tuhan menciptakan saya bukan bumi, cuma Tuhan itu Yahudi, yang Pak, Kak. menciptakan langit dan bumi kok. Yang menciptakan bumi Allah. Iya, cuma satu Allah. Allah Iya. dan bumi itu yang Betul. perjanjian lama itu Allah yang menciptakan bumi ini. Bukan. Di perjanjian lama itu mengambil Yahweh. dari kitab-kitab Yahudi. Kitab kalian itu mencontoh. Enggak, kami nggak mau ngambil kitab Yahudi. Ada Allah, bukunya di dalam nggak mau. kalian itu dari nabi-nabi. Ngambil Alkitab. enggak. Cuma Nabi satu kami yang bukan beda. dari Muhammad. Beda. Cuma satu Nabi bukan Daud dari dalam kalian itu Muhammad yang bukan dari Alkitab kami. Nabi kalian cuma satu Muhammad. beda, Ya, Kak. semuanya nabi-nabinya itu dari kitab ini, dari Nabi. Beda, Kak. Nabi Tidak ada Nabi bedanya. Israel. Kalian Beda. ubah untuk saja. Kalian Nabi ubah. Daud ngambil Dan bini tadinya orang, orang Israel kalian jadikan orang Arab seperti apa? Emang Kak, Sulaiman. Kak, memangnya Kalian- Israel kalian itu yang bukan Arab? bahkan aneh kalian itu. Lah, memangnya Israel itu bukan Arab, Kak? Sejarahnya Kak, saja Salomo itu dari Israel. Kalian Kak. ubahkan menjadi Kak, lah kan memang Iya. Palestina. Loh, memang Palestina itu kan negara Arab. Gimana sih kakak nih? Kakak kok nggak tahu sih? bukan menjadikan Loh, kan nabi-nabi dari sementara Kak, itu dari Kak, Israel. Kak, Israel itu nama orang, Kak, bukan nama bangsa. Sekarang aja ini bangsa, padahal itu daerah Arab, Kak. Ini Iya, kakak baca nih. tahu itu dari Ini Siap, kakak baca bukan nih, dari ini kakak baca Israel. nih Kak. Apa saja negara-negara Arab? Nih kakak baca data-datanya nih. Yang mana negara-negara Arab? Salah satu daerah negara Arab menurut Kompas adalah nih Kak. Tapi pencipta itu cuma satu, Allah Maha Kuasa Kak, di bumi ini. Tidak ada dua. Palestina, Kak, Palestina itu negara Arab. Jadi Yesus itu orang Arab. Loh, kok ketawa? Filistin itu dihancurkan Tuhan. Filistin itu negara yang tidak suka Tuhan. Oh, berarti Tuhan nggak suka. Oh, berarti Tuhan Iya. kakak memang ada nggak sukanya sama orang. Wah, kejam Bukan. banget ya. Seperti Berat banget Salomo. Tuhannya ya. Seperti Salomo. Seperti siapa yang rambutnya
Simpson. Udah. Menghancurkan Palestina. Iya. Simpson itu Ya menghancurkan Palestina. memang Tuhan kakak jahat sama orang Palestina udah. Emang Tuhan kakak yang bikin anak kecil itu mati itu jahat banget Yesus ya. Iya, Gara-gara Tuhan Yesus tahu, anak Tuhan kecil Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Kuasa, dia tahu Loh rencana kata yang terbaik. iya Ya, Yesus kita itu emang itu jahat. saya percaya Tuhan Yesus itu telah baik, menghabisi Tuhan nyawa saudari-saudara Dan kami. Yesus jahat. selama-lamanya Tuhan itu baik, selama-lamanya Tuhan baik. Loh dia nggak menghabisi anak Palestina katanya dia Itu menghancurkan ada anak kecil. Tuhan, ada rencana Tuhan, semua ada kejahatan. Katanya Semua. Yesus yang menghabisi orang Palestina. Gimana ini jahat? Tuhan bertalam. Pokoknya PBB akan menghakimi Yesus karena yang menghancurkan orang Palestina itu adalah penjahat kriminal negara kata orang PBB. Tidak ada. Makanya saya tanya, Segala Yesus sesuatu jahat. kejahatan itu yang Tuhan Dia telah hancurkan. menghabisi orang Kejahatan yang Tuhan Palestina. hancurkan. Bukan negara, Yesus bukan telah menghabisi pihak, anak bukan kecil suku, Palestina. tetapi kejahatan yang Tuhan hancurkan. Kejahatan yang Tuhan hancurkan. Yang Tuhan Yesus benci adalah kejahatan. telah menghabisi saudara bukan aku. bangsa, bukan suku, bukan nama orang, tetapi kejahatan yang Tuhan hancurkan. Yesus telah menghabisi saudara aku di Palestina. Tuhan Jahat. hancurkan Aku nggak suka sama Yesus. Kejahatan yang Yesus dihancurkan. telah menghabisi anak kecil Bukan yang nggak berdosa. bangsa, bukan nama Jahat. siapapun, tetapi Palestina itu orang jahat, makanya Tuhan hancurkan. Palestina orang jahat pada saat itu. Jadi pada anak saat kecil itu. yang ditembak, anak kecil yang ditembak itu juga jahat. Tuhan yang tahu pada saat itu Palestina orang jahat karena dia Berarti pada saat itu jahat, sekarang dihukum. menangkap siapa namanya Berarti itu? yang jahat nenek moyangnya anaknya yang dihukum. Waduh kejam Itu banget satu Yesus. Tuhan yang tahu, Tuhan yang tahu. Ya Allah, Saya jahat ini siapa? banget Ini Yesus. siapa? Kamu itu Yesus. siapa? Menurut Tuhan. Salah wanita-wanita Kamu Palestina menangkap yang kau Tuhan. habisi Yesus. Itu hak dia Tuhan. Apa salah anak-anak Hak kecil di Tuhan Palestina yang kau mengambil dan habisi Yesus? Memberikan nyawa. Hak Tuhan mengambil dan memberikan nyawa. Jadi kamu orang meninggal itu jahat nggak Tuhan? Ya, Orang meninggal, manusia ternyata meninggal jahat nggak Tuhan? Anak-anak kecil kita yang dihabisi orang-orang anak kecil Israel itu orang Yesus gimana yang keroknya. bisa lenyap kalau jahat. Ternyata yang melenyapkan orang Israel tidak Palestina itu tolerir, Yesus. itu dia. Jangan kau sosok itu Tuhan. Tuhan tuh maha tahu, maha benar. Aku nggak terima. Segala sesuatu Tuhan tahu apa yang baik, itu dia. Jangan kamu sombong, jangan kau sok tahu, Yesus. jangan kau menolong Tuhan. Ternyata kamu telah menghabisi anak kecil di Palestina Dia Yesus. maha tahu apa yang ini. Tuhan maha kuasa, Rumi, tahu nggak? Nggak mau punya Ya. Tuhan kayak Yesus jahat. Palestina pada saat itu menjahat karena dia menangkap siapa? Menangkap siapa? Simpson. Dia Yang jahatnya kapan? Yang jahatnya kapan? Dia menangkap Kenapa Simpson. dihukumnya? Kenapa dihukumnya baru sekarang? Ya nggak tahu. Itu urusan Ih, aneh Tuhan. Tuhannya ih. Yang Aneh hukum Tuhannya. siapa? Yang hukum siapa? Ya Allah. Kan manusia yang menghukum. Itu anak Palestina bukan yang Tuhan. kecil-kecil itu kan umat pilihan Tuhan yang membunuh. Itu manusianya. Orang Israel itu tidak Tapi semuanya kan, berdaya Yesus. kan memang semua Orang suku Arab Israel juga orang banyak yang yang muslim loh. dimusnahkan. Orang Udahlah, Muslim. capek. Dengar dulu, orang Israel itu juga banyak yang Muslim. Orang Palestina juga banyak yang Kristen. Jadi jangan kau arahkan ke bangsa-bangsa. Jangan kakak yang bilang memprovokasi tadi tentang orang bangsa. Palestina dihancur. Tetapi yang Tuhan Kakak- benci adalah kejahatan, bukan manusianya, bukan bangsanya, bukan sukunya ya. Tetapi yang Tuhan benci adalah kejahatannya. Ya, seperti orang Israel itu dia menyerangi Palestina, itu urusan Israel. Hanya dia yang serta sama Israel itu. Bukannya Tuhan tidak tahu tuh diperangi apa enggak. Itu Jadi urusan siapa yang membunuh orang-orang Palestina, Caroline? Siapa yang membunuh? orang Israel kan juga banyak Tuhan yang atau Islam. manusia yang Orang membunuh? Palestina juga orang banyak yang Kristen. Jadi jangan kita Iya, Lelah, yang membunuh adik. di sana itu Tuhan atau manusia, Caroline? Lelah adik bang, lelah adik. Saya bilang kan jahatnya waktu dia menangkap Simpson. Simpson itu menghancurkan Palestina saat itu. Sekarang kan Lelah. Manusia apa Tuhan yang membunuh itu? bukan kita tahu siapa ya Tuhan itu saat ini peperangan. Udah. Perangan ini orang Israel itu nggak percaya Udah. Yesus loh. Banyak Udah, orang Kak. Israel nggak percaya Yesus. Cukup. Lihat dulu, jadi jangan kau salah-salahkan Tuhan. Jangan kalau kamu nanti dianggap Tuhan kamu, juga kamu menyalahkan Tuhan. Cukup Kak Caroline, cukup. Pokoknya Tuhan kakak telah menghabisi orang Palestina. Kamu memframing satu bangsa. Kamu Kakak yang bilang. umat. Saat itu Kakak yang saat bilang. itu. Aku bilang saat itu. Sekarang Kalau Palestina yang ngabisin siapa? Samson yang ditangkap, Cukup. dibutakan matanya, dicungkil mata Cukup, Samson. Kak. Akhirnya Cukup. Palestina dihancurkan Pokoknya Yesus oleh telah Tuhan. menghabisi orang Jahat. Palestina kata kakak. Kakak yang Dan bilang. Udah intinya cukup. ini di dalam dunia ini yang Tuhan benci adalah kejahatan, bukan manusia, bukan bangsa, bukan kaum. Ya Kok- saat ini Tuhan Tunggu. kejahatan. Kalau memang Yesus benci sama orang jahat, kenapa dia datang untuk para pendosa?
Bukan kejahatannya yang dibenci. Iya, dia datang kejahatannya, kepada bukan para manusianya, pendosa. Kejahatannya yang dilunakkan Tuhan. Nah, buktinya ketika Daud mengambil bini orang, Tuhan tidak menghukum Daud, tapi malah memberikan istri dia lagi kepada orang lain. Berarti kan Tuhan Nggak suka baik dengan Tuhan. kejahatan. Dan Daud kan menyesal, akhirnya kan Ya dia udah, menyesal, kalau bertobat. Kalau Tuhan Daud masih menyesal. berdosa, Daud pun lenyap, ya. Tapi Daud itu dia, walaupun dia melakukan dosa, kesalahan, dia bertobat, dia langsung Nandar, menyesal. lanjut Nandar. Dia Nandar, berlutut, udah Nandar, capek gua Nandar. dia berlutut Kak, berapa aku nyerah kak, habis itu. kak aku nyerah Dia kak, bertobat, aku nyerah ya. kak, kak aku nyerah kak, aku nyerah kak. Jadi jangan harapkan Iya, manusia atau bangsa yang mana pun jangan jadikan bangsanya, ya. Aku nyerah, Manusianya yang jahat, aku nyerah, aku nyerah, jahatnya ya. aku Ya. nyerah, aku nyerah, Begitu. Ya. aku nyerah, nyerah, kapok, udah. Lagi apa lagi? Udah. Masa Pokoknya baru Yesus jahat. Uni, Pokoknya Yesus baru jahat dalam Buddha, ngabisin anak Karolin. kecil. Uni, masa baru 1 jam sudah lelah? Lu gimana sih? Ini tadi Pokoknya Yesus jahat telah menghabisi saudaraku. Yesus telah menghabisi saudaraku. Yesus telah menghabisi saudaraku yang ada di Palestina. Jahat. Emang Yesus kamu lihat dia sih yang menghabisi? Emang Yesus yang menghabisi? Kamu Iya, lihat kan Yesus? itu umat pilihan Yesus. Itu kan umat pilihan Yesus, orang Zionis Israel. Orang Israel itu manusia, dia punya pemikiran, ya. Tapi kan dia dikasih tanah Palestina supaya diambil. Ya, orang Yahudi tidak percaya Yesus ya. Orang Yahudi tidak percaya Yesus. Tapi kan Tuhan dalam perjanjian lama kan Yesus. Itu kan, tapi tidak pernah sekarang yang dilakukan. Kan Tuhan yang perjanjian lama yang ngasih tanah Tetapi perjanjian itu kepada orang kejahatan Yahudi. yang Tuhan hancurkan bukan suatu bangsa, bukan suatu kaum. Tapi kan gara-gara Tuhan perjanjian lama yang adalah Yesus memberikan tanah perjanjian itu, makanya orang Yahudi menghabisi orang Palestina kan. Yang Tuhan benci adalah Udah, kejahatan. Nandar, lanjut dulu Nandar. Dan sekarang itu orang Israel menghancurkan Nah, lu yang Filistin. buat Itu bukan Yesus yang masalah buat, ke gua di- manusianya Ini yang masalah. jahat ya. Pokoknya Dan Yesus ingat, itu telah memilih orang Tuhan Israel untuk diberikan tanah melakukan perjanjian. kebaikan Gara-gara itu dan makanya jadi kebaikan berantem. dengan Orang Israel sama orang Palestina. Jahat. Yesus Kristus ajaib, Yesus Kristus baik. Dia melakukan segala yang benar. Kata Yesus, Tidak jangan kau ada katakan anak aku baik, dan karena yang baik hanya Yesus Allah. Kristus yang paling benar di seluruh dunia. Kata Dia Yesus, jangan kau adalah katakan kuasa aku baik, yang hanya menciptakan baik, langit yang baik dan hanya bumi ini. Allah. Dialah Kata Allah yang Yesus, benar. jangan Yesus katakan itulah aku Allah baik. yang benar. Selain Kata Yesus, itu jangan yang katakan menyamar. aku baik. Hanya Kata Yesus, jangan Kristus katakan lah aku baik. Allah yang benar. Dia Kata Allah yang Yesus, ajaib. jangan katakan Dia aku Allah baik. yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Terpujilah Kata Tuhan Yesus, Kristus. jangan Haleluya. katakan aku Ya. baik. Yesus bukan bayi ajaib, nggak bisa bicara yang Yesus kecil. Yang bayi baik, ajaib karena adalah Nabi semuanya Isa. ada rencana Tuhan. Di Yesus balik bukan rencana bayi ajaib, yang bayi Tuhan ajaib adalah punya Nabi Isa karena bisa rencana. bicara dari kecil. Dan Tuhan punya Kata kehendak. Yesus, jangan Dan Tuhan yang katakan punya aku langit dan baik. bumi ini, Dia berhak Yesus nggak punya mengambil apa-apa. nyawa siapapun Dia yang ada mau keledai dan yang binatang. mencipta langit dan bumi ini. Nyawa siapapun bisa diambil karena dialah yang memberikan nyawa. Enggak, justru nyawanya Jadi yang dia diambil. berhak mengambil dan memberikan nyawa. Mana ada dia berhak? Kita bilang berhak. Dia menciptakan Adam dan Hawa, dia juga berhak mengambil segala-galanya di dunia ini. Bahkan di zaman Nuh, Udah, Tuhan biar yang Mana aja. datanya Yesus yang Udah, biar menciptakan aja, biar Adam dan aja. Hawa? Di mana datanya? Yo. Biar aja lah, nggak Lanjut, bisa kita. Data. Oi, kalian kayak mana kalian mau melawan anak Tuhan, mau kalian lawan? Tuhan dalam Dapat- dirinya lagi Dia kerja Yesus loh. berkuasa berdaya Dapat dan ilmu hidup. dari mana? loh. Dapat ilmu dari mana itu? Ini Tuhan lagi bekerja dalam dirinya loh. Kalian jangan bilang nggak berani kalian lawan Tuhan dalam dirinya. Ini Tuhan lagi ngomong loh. Red. Yang bicara dalam diri Kak Carolina adalah Tuhan. Yang bisa Ya. melawannya hanya si Ardiana Adil ini. Ardiana, kau lawan itu Tuhan tuh. Lawan. Ya, lanjut. Bukan aku Tuhan, Tuhan itu di sorga. Dia maha kuasa, aku itu manusia, aku hamba. Aku hanya Kak Karolin manusia tidak punya biasa dan Tuhan dalam mengerti dirinya. Bagaimana hati Tuhan, ya? Kakak tidak punya Tuhan dalam dirinya. Bu Karolin, halo. Bu Karolin ini kan masih fitrah domba buta. Anda masih Udah ya. Teman-teman, yang moderatornya Nandar siapa aja sih? Nggak usah ODGJ naikin. Udah ribet, ini aja udah ribet aku. Kalian tambah pula Ardiana, ada aja Itu kalian dulu, jadi diam kau. moderator. Uni, Apa Kak? kau tak sembarang ngomong ya. Ardiana, aku bilang ODGJ, kakak enggak, kakak cantik. Aku bilang gini, Ardiana jangan, dengar dulu, dengar kakak. Bentar dulu, sayang, cantik, dengar dulu. Aku bilang gini sama moderator Nandar, woi kalian jangan naikkan ODGJ. Sedangkan kakak ini nggak ODGJ aja udah kabut aku. Ya, bentar, waalaikumsalam. Dengar baik-baik dulu ya. Aku bilang Ardiana itu jangan dinaikkan dia ODGJ. Kakak yang normal aja kewalahan aku menghadapi, apalagi Ardiana kapok aku ya. Buat apa melayani orang gila ini? Itu setan Aduh. yang naik itu. Bang, tolonglah Islam yang naik ke atas. Kalau cuma nama-nama yang kata-kata nggak usah lah, please lah, tolonglah. Duh,
Buat teman-teman Islam semua, tolonglah kalian, kalau nggak kalian gantiin aku debat. Nggak, coba orang Islam yang naik ke atas, bentar. Tolong orang Islam yang memang minta naik ke atas mau ngomong sama kakak lu, gantiin aku debat lah. Kayaknya aku mundur aja lah, kalian aja naik ya. Serius lah, aku nggak apa-apa lah, kalian aja lah. Oi, belum selesai kita, belum selesai. Bentar dulu, Kak, ada tamu dulu, kita sapa dulu tamu dulu, Kak. Jangan dulu. Sabarlah Kak Karolin. Kita sapa dulu di sini ya. Halo Eki agamanya apa? Agamanya Islam. Oke, ada yang mau sampaikan, Dek? Kita prioritaskan Kristen naik ke atas, Dek. Ada yang mau sampaikan? Tidak, cuma Oke. ini apa? Diturunkan Cuma aja, ini. maaf. Diturunkan aja. Boru Regar agamanya apa? Kak Boru Regar. Oke. Udah ya. Kak Boru Regar saya turunkan ya. Non muslim aja naik ya teman-teman ya. Tunggu. Nandar backup dulu Nandar sama Kak Putri ini, Kak Putri apa Sulawesi. Backup dulu. Gua ada perlu. Mau kemana? Jangan kabur. Nggak sanggup gua menghadapi Kak Karolin. Nggak sanggup gua, nyerah gua. Iya. Ntar ya. Jangan kabur, harus bertanggung jawab. Iya, Apa Nandar aja dulu kalah lah, sama Nandar dulu ya, budak-budak. benar sih Nandar. Selesai loh, jangan lari loh, Uni. Belum selesai aku loh. Uni. Uni, Nggak jangan apa-apa, biar dia kabur. istirahat dulu, Bunda Karolin. Ya Uninya sudah, kasihan sama dari tadi bunda ini ngomong aja. loh. Hadapi Bun, Iya. sama-sama cewek lah. Iya, Bunda Karolin, kamu kan tadi mengatakan Yesus itu menciptakan Adam dan Hawa. Ada nggak datanya Yesus itu menciptakan Adam dan Hawa, Karolin? Adam, Yohanes 1 ayat 2-3. Apa katanya di sana itu? Yesus yang menciptakan atau Allah? Siapa yang Tuhan di Iya, situ? Yesus nih. Bacakan ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus Kristus yaitu Oh, ya. Allah yang menciptakan di situ. Allah dan firman. Dan firman Di itu mana adalah di situ Allah. Yesus? Jadi Di mana? Yesus itu Di adalah mana Allah. Kemudian dulu gantian lah. Kan bertanya Oh, iya, iya. mau selesai. Iya, Ya gini, lanjut. ini dia, ini tentang Yesus ya. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah. Kemudian di ayat kedua ini pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu menciptakan segala Oke. yang sebentar lagi. Kemudian Oke, Yesus itu penyampai firman bukan? Tunggu dulu belum selesai. Aduh, kau tuh jangan panjang-panjang lah, Karolin. Kemudian segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Hari tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu dijadikan di dunia ini. Kemudian apa? Di situ Dia kau harus libatkan adalah Allah ya satu. untuk Yesus menjadikan adalah Allah menjadikan sendiri. Yesus itu adalah Tunggu Tuhan, dulu, maka Allah kau selesai libatkan di loh. situ. Gantian loh. Sabarlah Gantian. dulu Karolin, kau tuh ngomong terus, beri aku kesempatan untuk ngomong lah. Berhenti aku ngomong biar kondisi biar enggak kamu ngomong aku diam loh nanti. Enggak dulu. Kemudian dia ada terang itu, tetapi terang itu sudah datang ke dunia, yaitu Allah itu datang sendiri ke dunia, tetapi yang dijadikannya tidak mengenal Allah itu, tidak mengenal Yesus. Segala sesuatu yang dijadikannya itu tidak mengenal Yesus. Yang telah datang ke dunia. Kau jangan khotbah lah Karolin, sudah cukup, beri aku kesempatan untuk berbicara. Jangan khotbah kau di sini. Kemudian ini ayatnya ada datanya. Saya bertanya tentang data ini aku tak pegang. Alkitab ini aku pegang. Yang aku baca Ya, di situ tidak ada di situ tidak ada mengatakan Yesus itu Tuhan, nggak ada. Di situ yang berfirman itu Allah. Dia tahu ini Yesus. Ini Yesus. Di situ yang berfirman adalah Allah, bukan Yesus ya. Nggak ada datanya Yesus Ini di situ yang berfirman. Yesus. Ya Yesus. Ini tentang saksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Nah Yohanes 1:1 tunggu dia beliau Makassar dia dulu selesai. Ini tentang Yesus. Di sini dikatakan apa? Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.